Terdakwa kasus dugaan pengerusakan harta warisan Edi Gunawan mengaku keberatan dengan replik Jaksa Penuntut Umum Kajari Jambi. Hal ini diungkapkan Edi Gunawan usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang kasus dugaan pengerusakan barang yang merupakan objek harta warisan dengan terdakwa Edi Gunawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa 5 November 2024. Setelah sebelumnya kuasa hukum Edi Gunawan membacakan nota pembelaan atau pledoi kliennya, kini dalam sidang lanjutan giliran Jaksa Penuntut Hukum Kejari Jambi membacakan tanggapan atas pledoi Edi Gunawan atau replik. Dalam repliknya, jaksa menyatakan bahwa meski barang-barang yang dirusak adalah milik ahli waris dan masuk dalam bandel waris orang tua terdakwa, namun perbuatan pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Gunawan merupakan perbuatan pidana. Jaksa penuntut umum menolak dalil kuasa hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan pasal 406 yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti karena adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal yang disangkakan kepada terdakwa Edi Gunawan alias sebagai anak dari Amin Gunawan yaitu melanggar pasal 46 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP dinyatakan tidak terbukti oleh penasihat hukum terdakwa dengan alasan terdakwa Edi Gunawan alias sebagai anak dari Amin Gunawan tidak mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan pengerusakan terhadap barang di tanah barang yang dirusak oleh terdakwa merupakan milik dari ahli waris dan masuk ke dalam buku waris orang tua yakni Amin Gunawan almarhum dan Ani almarhum berdasarkan putusan perkara perdata nomor 132 PDT G/2022 PNJMB untuk putusan nomor 58 PDT 2023 PTJMB untuk putusan nomor 3845K PDT 2023 yang sudah berkekuatan hukum tetap atau penerapan tanggapan bahwa tadi disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa mengenai unsur pasal yang disampaikan kepada terdakwa Edi Gunawan alias sebagai anak dari Amin Gunawan yaitu melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti karena adanya putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan alasan pembenaran yang dilakukan penasihat hukum terdakwa saja, di mana menurut kami penuntut umum meskipun barang yang dirusak oleh terdakwa merupakan milik dari ahli waris dan masuk ke dalam buku waris orang tua yakni Amin Gunawan almarhum dan Ani almarhum, tapi perbuatan terdakwa tersebut yang merusak barang-barang merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menanggapi replik dari jaksa penuntut umum ini, terdakwa Edi Gunawan mengaku sangat keberatan. Edi menyebut bahwa jaksa menganggap barang atau harta warisan yang menjadi objek perkara masih menjadi haknya pelapor atau adik kandung dari terdakwa yakni Henry Gunawan. Menurut Edi, dalam repliknya jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan sama sekali putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan perkara harta warisan tersebut. Hari ini kita replik dari jaksa penuntut umum. Sesuai kemarin pembelaan saya ungkap semua. Jadi hari ini dia replik. Jadi minggu depan tanggal 12 saya duplik. Banyak yang jaksa penuntut umum ya masih menganggap itu haknya pelapor. Gitu aja. Kita lihat dupliknya. Kita menganggap replik dari jaksa ini keberatan atau gimana? Oh, pasti keberatan lah. Satu pun dia tidak ada yang meringankan saya dan melihat proses hukum perdata tidak mempertimbangkan sama sekali. Jadi menganggap replik ini nggak sesuai dengan kejadian dengan yang memperhatikan kasus perdatanya. Iya, satu pun nggak ada. Jadi di situ disebutkan bahwa saya melakukan tindakan pidana itu sebelum putusan perdata, tapi itu kan justru itu sekitar melapor. Ya, gara-gara ada tuntutan itulah maka kita menuntut pidana perdatanya. Sebenarnya saya nggak mau menggugat perdata dulu. Apa yang menjadi budur waris ya kita bicara sama-sama. Kenapa dia melapor saya? Dia waktu itu merubah izin dari nama almarhum ke nama dia dan dia sengaja itu. Saya lihat wah ini ada perbuatan yang memancing saya supaya membuat saya marah sehingga saya merusak. Ya kan? Nah, kedua juga begitu. Sudah tutup, saya pas melakukan kejadian itu dia tutup seminggu. Terus dia mancing lagi. Tutup seminggu 2 minggu lah. Terus dia buka lagi. Nah itu kan ada sengaja, faktor sengaja. Tidak apa-apa nanti kita lihat aja. Saya rasa majelis hakim bisa
memberi keputusan yang adil seperti yang dulu lah. Saya juga bebas murni kok. Ya kan jaksa juga kasasi, saya bebas juga kok. Edi Gunawan berharap majelis hakim dapat memberikan putusan dengan seadil-adilnya. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.